Salah satu tersangka robot trading Net 89 Rusdi mengajukan pra-peradilan atas sah tidaknya penetapannya sebagai tersangka oleh Ditipideksus Bareskrim Polri. Ratusan korban investasi bodong tersebut bakal mengawal sidang pra-peradilan tersebut hingga tuntas. Kami berharap para tersangka dihukum seadil-adilnya dan aset kami juga bisa kembali lagi. Kalau kerugian sendiri per orangnya bisa ratusan sampai miliaran rupiah, ujar salah satu korban, Disasta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 26 Februari 2024. Menurutnya, Disasta bakal mengawal sidang pra-peradilan tersebut lantaran berharap Hakim Tunggal Peradilan tak mengabulkan pra-peradilan dan tak menggugurkan status tersangkanya tersebut. Ketua Paguyuban Solidaritas Simbiotik Multitalenta Indonesia, SISMI, Stefanus Muniaga menerangkan, di dalam paguyubannya ada sekitar 800 orang yang telah menjadi korban investasi bodong Net 89 dengan total kerugian kurang lebih mencapai 200 miliar rupiah. Maka itu, pihaknya meminta Majelis Hakim Pra-Peradilan PN Jaksel menegakkan keadilan bagi para korban. Kami berharap agar keadilan ditegakkan, jangan statusnya udah jelas-jelas terlibat. Tiba-tiba seperti kejadian yang lalu itu kan ada 4 orang yang status tersangkanya digugurkan. Jadi, harapannya Hakim tidak goyah hati nuraninya supaya keadilan tetap ditegakkan, tuturnya. Kuasa hukum SISMI, Oktavianus menerangkan, pihaknya akan mengawal sidang permohonan pra-peradilan yang diajukan salah satu tersangka bernama E. Rusdi dalam kasus tersebut hingga selesai nanti. Pasalnya, Rusdi yang diyakini telah terlibat dalam kasus itu sudah sepantasnya dijadikan tersangka hingga perkaranya dibawa ke meja hijau. Kami berharap Ketua PN Jaksel memberikan atensi dan Hakim pra-peradilan yang mengadili nantinya agar bersikap objektif dalam memutus perkara ini. Karena banyak pelaku yang sudah kabur, seperti Andreas yang sudah kabur ke Kamboja, ini satu-satunya harapan kami. Kalau ini diloloskan pra-peradilannya, status tersangkanya ini justru digugurkan. Kami para korban ini mau mencari keadilan di mana lagi, tanyanya. Dia mengungkap, sebagai manajer informasi dan teknologi, IT, di PT SMI, Rusdi pasti sangat mengetahui perjalanan investasi Net 89 dari awal hingga akhir. Pihaknya juga mengapresiasi kinerja Bareskrim Polri yang telah menguak kasus dugaan investasi bodong Net 89 tersebut dan menetapkan sejumlah tersangka. Adapun permohonan pra-peradilan tersebut berdasarkan SIP PN Jakarta Selatan terregister dengan nomor perkara 18 PID PRA 2024 PN Jakarta Sel pada Selasa, 23 Januari 2024 dengan pemohon Rusdi dan termohon Ditipideksus Bareskrim Polri. Sidang seharusnya digelar pada hari ini Senin, 26 Februari 2024, dengan agenda pembacaan permohonan. Dalam petitumnya itu, pemohon meminta Hakim mengabulkan semua permohonan pra-peradilannya, menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sah, dan memulihkan hak-haknya. Pakar hukum pidana, Suhandi Cahya menyebutkan, Hakim pra-peradilan harus bisa teliti dan bijak dalam memeriksa perkara itu. Sebabnya, ada ribuan orang yang menjadi korban dan telah menderita atas perbuatan para tersangka. Jadi dalam hal ini sebagai seorang hakim harus bertindak secara bijak supaya jangan sampai hakim dianggap jelek, katanya.